Paradigma baru Palang Merah Indonesia atau PMI tentang gerakan dasar kemanusiaan kini telah berubah dari gerakan anonimus melalui aksi-aksi kemanusiaan yang tidak diketahui publik luas menjadi gerakan yang wajib diakses dan diketahui seluruh aktivitas dan pergerakan PMI. Melalui paradigma baru itu, seluruh masyarakat di berbagai profesi kini telah memiliki akses dan kesempatan untuk dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan PMI dengan melalui diklat dan pengesahan keanggotaan PMI. Sabtu 14 Januari 2023, bertempat di Markas PMI Kota Makassar, Jalan Kandea, pengurus PMI Kota Makassar menggelar pelatihan tenaga sukarela atau TSR PMI terhadap 17 jurnalis televisi dan online berbagai media di Kota Makassar. Pemanfaatan tenaga jurnalis sebagai tenaga sukarelawan merupakan aplikasi penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang paradigma sistem kerja PMI yang terbuka bagi masyarakat. Di antara beberapa program kerja PMI di bidang profesi kesehatan, buruh lepas, dan jurnalis adalah pembuktian jika PMI Kota Makassar kini telah mengaplikasi Undang-Undang Keterbukaan PMI dalam menyelenggarakan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Tugas jurnalis pasca mengikuti pelatihan secara otomatis menjadi anggota PMI dan sukarelawan Kota Makassar yang akan mempublish seluruh aktivitas kemanusiaan PMI dalam menangani bencana atau korban yang membutuhkan bantuan pertolongan pertama. Ketua PMI Kota Makassar, Dr. Samsu Rizal, yang membuka pelatihan sekaligus sambutan TSR PMI jurnalis mengaku bangga dan bahagia atas keterlibatan dunia jurnalis sebagai relawan di PMI Kota Makassar. Keterlibatan jurnalis sebagai relawan kemanusiaan PMI dinilai Deng Ical sebagai tonggak baru dan pertama kali dilakukan PMI pasca organisasi Palang Merah Indonesia ini didirikan pada zaman pergerakan kemerdekaan RI lalu. Deng Ical berharap jurnalis dapat memberikan nuansa positif dalam pergerakan kemanusiaan PMI di masa datang sesuai lembaganya, yakni melakukan gerakan kemanusiaan dan publikasi aktivitas PMI di berbagai pergerakan dan aksi-aksi kemanusiaan. Jadi sejak paradigma baru PMI setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, 3 tahun sosialisasi, maka 2021 akhir itu kita sudah diminta untuk merubah paradigma dasar gerakan relawan kemanusiaan PMI. Yang tadinya itu gerakannya adalah gerakan yang berdasarkan pada prinsip anonimus. Jangan milih tahu, pokoknya kita ambil bagian saja, jangan milih tahu. Tetapi ternyata setelah undang-undang ini kita ada gerakan untuk merubah paradigmanya itu. Gerakan dasarnya adalah seluruh masyarakat itu berhak tahu apa yang ada di PMI, apa yang bisa diakses oleh PMI, dan apa yang bisa dilakukan oleh seluruh komponen dan relawan PMI itu supaya masyarakat itu merasa nyaman untuk mengakses layanan kemanusiaan tersebut. Nah, alhamdulillah kita di PMI Kota Makassar mulai menindaklanjuti itu, walaupun di tengah-tengah pandemi pada saat itu, alhamdulillah kita sudah mulai membentuk namanya SIBAT dan TSR. SIBAT itu adalah siaga bencana berbasis siaga bencana terpadu berbasis masyarakat itu yang saat ini sudah ada di 153 kelurahan di Kota Makassar. Kemudian kita juga saat ini mulai menginisiasi pembentukan TSR tenaga sukarela yang berbasis pada profesi dan lembaga. Ini yang pertama kali di TPRI dan di dunia jurnalis, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh yang lainnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengambil bagian dalam penanggulangan bencana, baik dalam pra bencana yaitu pembentukan kesiapsiagaan dan kapasitas, kemudian pada saat bencana dalam manajemen penanggulangan bencana, dan pasca bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi. Kewajiban dan fungsinya yang paling utama itu karena sudah terdaftar sebagai relawan PMI, maka wajib memiliki pengetahuan dasar tentang fast respon atau respon pertama pada saat kita melihat, menyaksikan atau terjadi bencana di sekitarnya kita. Sehingga paling tidak kita sudah tahu bahwa ini paling yang perlu kita lakukan. Jadi kita sudah tahu mengasesmen dan tahu melakukan langkah-langkah pertolongan pertama. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, maka kita sudah tahu siapa yang mesti kita hubungi untuk melakukan sesuatu yang akan mengurangi resiko pada saat terjadinya bencana. Iya. Oke.
Peserta latihan TSR PMI jurnalis ini menerima materi pelatihan tentang tata cara melakukan pertolongan pertama kemanusiaan secara personal dan umum. Para awak media yang dikoordinator wartawan TVRI Makassar ini diajari tentang cara mengamankan diri, mengamankan lokasi insiden, dan mengamankan korban insiden yang mengalami cedera ringan hingga cedera parah dan kematian. Saya ketemu dengan Raja Napoleon. Singkat cerita, saya potong-potong ini bagus sekali karena kalau diurai, kalau anak PMR kita memang cerita dulu, tapi kalau seperti Bapak Ibu sekali kita potong-potong saja. Intinya saja. Instruktur pelatih pertolongan mengurai dan mempraktekkan tentang teknis pengetahuan dasar cara menangani dan menolong korban kecelakaan, korban serangan jantung, dan korban bencana alam atau peristiwa-peristiwa naas lainnya. Pemahaman dasar yang dilakukan adalah bagaimana memperlakukan tindakan pemompaan jantung dan instalasi udara bagi korban yang mengalami insiden kritis. Pelatihan lain adalah bagaimana mengenal akses dan sikap seorang relawan dalam menyelamatkan korban personal maupun massal. Kalau di kita ada standarnya di AHA namanya, American Health Association. Kalau AHA di 2020 mengatakan pijat selama 2 menit. Pijat selama 2 menit. AHA 2020 itu bulan pas pandemi. Pijat selama 20 menit, tidak usah lakukan bantuan nafas. Dari Markas PMI Kota Makassar, Kandea, Star News TV, M. Sakir melaporkan. Ada jongkok. Kami main jongkok.